Baik, perkenalkan nama saya Meti Alberta Jami dengan NIM 1903030029 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Untuk video kali ini berkaitan dengan ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian sosial. Saya akan menjelaskan hasil review saya dengan judul buku Penelitian Sosial. Paradigma penelitian sosial. Yang pertama, kun dan paradigma ilmu pengetahuan. Dalam ilmu sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berdasar dari sinonim untuk teori hingga subdivisi internal sebuah teori, dari sistem gagasan yang bersifat prailmiah hingga mazhab pemikiran, dari prosedur penelitian teladan yang setara dengan metode. Oleh karena itu, tampaknya berguna untuk meninjau secara singkat makna yang diberikan pada konsep paradigma oleh sarjana yang pada tahun 1960-an. Sekali lagi membacanya keperhatian pada filsuf dan sosiologi sains. Kuhn mendefinisikan sains normal sebagai fase-fase dalam disiplin ilmiah di mana paradigma tertentu yang cukup disetujui oleh komunitas ilmiah mendominasi selama fase ini, selagi paradigma operasi tidak digantikan oleh paradigma lain secara revolusioner. Suatu disiplin ilmu memang berkembang secara linear dan kumulatif yang telah dikaitkan dengan keseluruhan perkembangan ilmiah. Kuhn mencatat, paradigma adalah ciri khas ilmu-ilmu yang matang sebelum teori korpuskuler cahaya diperkenalkan oleh Newton. Tidak ada paradigma umum di antara para ilmuwan di sekitar sektor ini. Konsep paradigma mempertahankan semua elemen definisi asli, perspektif kritis yang mendefinisikan relevansi fenomena sosial, mengedepankan hipotesis interpretatif, dan mengorientasikan teknik-teknik penelitian empiris, kecuali satu, bahwa paradigma tersebut disepakati oleh anggota komunitas ilmiah. Yang berikut 3 pertanyaan dasar. Pernyataan ontologis ini adalah pertanyaan tentang apa. Ini menyangkut sifat dan bentuk realitas sosial. Ini menanyakan apa dunia fenomena sosial adalah dunia nyata dan objektif yang diberkahi dengan keberadaan otonom di luar pikiran manusia dan independen dari interpretasi yang diberikan oleh subjek. Pernyataan epistemologi, pertanyaan tentang hubungan antar siapa dan apa, ini berkaitan dengan kemampuan mengetahui realitas sosial dan di atas segalanya berfokus pada hubungan antara pengamat dan realitas yang diamati. Pernyataan metodologis ini adalah pertanyaan tentang bagaimana, oleh karena itu ia menganggap instrumen teknis dari proses kognitif. Yang berikut, positivisme. Sosiologi lahir di bawah naungan pemikiran positivisme. Di pertengahan abad ke-19, ketika penyelidikan fenomena sosial berkembang menjadi subjek studi ilmiah, paradigma ilmu pengetahuan alam berkuasa. Paradigma positivis tidak lebih dari ini, studi tentang realitas sosial yang menggunakan kerangka konseptual, teknik observasi dan pengukuran, instrumen analisis matematis, dan prosedur inferensi ilmu alam. Menurut Comte, nabi positivisme sosiologis abad ke-19, perolehan sudut pandang positivis dalam semua ilmu merupakan titik akhir dari suatu tren yang sebelumnya telah melewati tahapan teologis dan metafisik. Yang berikut, neopositivisme dan postpositivisme. Salah satu revisi pertama dari positivisme pada abad ke-19 dibuat oleh mazhab yang dikenal sebagai positivisme logis yang memunculkan neopositivisme. Gerakan ini terbentuk di sekitar diskusi sekelompok sarjana dari berbagai disiplin ilmu asal yang pada paruh kedua tahun 1920-an membentuk apa yang disebut lingkaran Wiener. Kritik neopositivisme yang memunculkan apa yang sekarang disebut positivisme umumnya
dikaitkan dengan Kuhn, Lakatos, dan Verhoeven. Catatan akhir, radicalization, kritik dan kecenderungan baru. Radikalisasi tren ini memunculkan semacam empirisme anti-spekulatif di mana metode dan kemudian data berkuasa. Tugas ilmuwan sosial tidak lagi merumuskan teori dan kemudian mengujinya secara empiris, tetapi mengumpulkan dan mendeskripsikan data di bawah ilusi naif bahwa data berbicara sendiri. Bagian kedua, penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, paradigma neopositivis, kejahatan di Making by Samson Daleau. Penelitian ini muncul dari satu kebetulan yang aneh. Penemuan 60 karton berdebu data di bawah tanah perpustakaan Sekolah Hukum Harvard. Karton berisi bahan asli dari studi longitudinal mengesankan yang dilakukan selama 24 tahun dari 1939 hingga 1963 oleh Sheldon dan Eleanor Glove dan hanya digunakan sebagian dalam publikasi mereka. Penemuan keberuntungan ini mendorong Samson Daleau untuk menganalisis ulang data dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baru berkembang dalam teori dan penelitian. Sementara itu diletakkan di hadapan para sarjana penyimpang remaja. Penelitian perbandingan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Samson Daleau menampilkan pola geometri yang mencolok, eksposisi teori formulasi dalam istilah model yang dapat diuji secara empiris, perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan data. Pola melingkar ini diulangi di setiap bab. Perlu dicatat bahwa format ini bukan hanya pengajian materi yang teratur, melainkan ekspresi dari tatanan konseptual yang memandu penulis melalui pekerjaan mereka dan yang muncul dari visi penelitian sebagai proses linear yang rasional. Dalam penelitian kuantitatif yang dilihat oleh paradigma neopositivis, hubungan ini terstruktur dalam fase berurutan secara logis. Menurut pendekatan deduktif secara substansial yang berusaha untuk membenarkan, yaitu untuk mendukung teori yang dirumuskan sebelumnya dengan data empiris. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang bersumber dari paradigma interpretif, terdapat hubungan yang terbuka dan interaksi antara teori dan penelitian. Bagian ketiga, dari teori ke penelitian empiris. Struktur khas dari penelitian kuantitatif. Penjajaran istilah kreatif dan prosedur yang telah ditentukan dalam pernyataan ini tidak boleh dilihat sebagai kontradiktif. Kata sifat kreatif penting dalam definisi ini karena membangkitkan kemampuan, kecerdasan, dan wawancara pribadi peneliti. Dari teori ke hipotesis. Teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terhubung secara organik yang terletak pada tingkat abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi daripada realitas, dan yang berasal dari pola empiris dan dari mana perkiraan empiris dapat diturunkan. Hipotesis. Proses teoritis harus dapat dipecah menjadi hipotesis tertentu. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah proposisi yang menyiratkan hubungan antara dua atau lebih konsep yang terletak pada tingkat abstraksi dan keumuman yang lebih rendah daripada teori, dan yang memungkinkan teori diubah menjadi istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris. Dari konsep ke variabel. Istilah konsep mengacu pada konten semantik atau makna dari tanda-tanda linguistik dan gambaran mental. Arti etimologisnya menunjukkan baik tindakan memesan yang beraneka ragam dalam satu pikiran dan tindakan mengabstraksi makna universal dari impresi indera langsung dan dari manifestasi yang partikular. Ini adalah cara di mana manusia dapat mengetahui dan berpikir. Itu juga merupakan dasar yang dari semua disiplin ilmu yang terdiri dari pengetahuan universal.
Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut memiliki arti yang sangat umum dan dapat mencakup segala jenis tanda dan prosedur semantik, apapun objek yang dirujuknya, apakah abstrak dan konkret, dekat atau jauh, universal atau individual, dan lain-lain. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.